Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, segenap warga GGJ Pekalongan maupun para simpatisan, salam jumpa dengan saya, Pendeta Argo, yang pada hari ini menyapa panjenengan semua dalam rangka menghantar kita semua untuk mempersiapkan diri menyambut sakramen perjamuan. Kita tahu bahwa GGJ Pekalongan akan melayankan perjamuan kudus reguler yang terakhir di tahun ini pada tanggal 3 Desember di Gereja Induk, dan juga 10 Desember di Pepandan Kaligawe serta Comal. Untuk itu, baik untuk kita semua mempersiapkan diri sebelum kita ikut bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Nah, kita akan merefleksikan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Beginilah kesaksian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia sendiri telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menyebut bahwa pelayanan pewartaan Injil dengan istilah pelayanan pendamaian, dari kata kunci damai dan juga berdamai. Tentu kita semua setuju bahwa keadaan damai, keadaan rukun, keadaan berdamai adalah sesuatu yang diidamkan dan diharapkan oleh semua orang. Namun sayangnya kenyataan tidak selalu berkata demikian. Paling tidak kalau kita cermati berita akhir-akhir ini, ada sangat banyak peristiwa yang tidak membuat damai. Ambil satu contoh, peperangan yang terjadi di Gaza, Israel dan Palestina misalnya. Sampai hari ini, ketika video ini diambil, data menunjukkan ada lebih dari 1.000 orang Israel yang menjadi korban, dan ada lebih dari 4.000 orang Palestina yang menjadi korban. Sungguh data yang memprihatinkan kita semua. Dari korban-korban yang jumlahnya ribuan itu, ada sangat banyak yang adalah para perempuan, yang juga adalah anak-anak, serta orang-orang yang sudah lanjut usia, orang-orang yang bahkan tidak bersalah, katakanlah demikian. Kita melihat bahwa peperangan, perseteruan, ada sesuatu yang mengerikan dan menyedihkan. Akan ada banyak korban yang jatuh ketika ada peperangan yang terjadi. Itulah harga yang harus dibayar untuk sebuah perseteruan atau perpecahan. Nah, dalam teologi Kristen, salah satu penggambaran dari dosa manusia kepada Allah adalah situasi berseteru, situasi bermusuhan atau bertentangan. Dan hal itu menunjukkan bahwa manusia itu tidak damai dan tidak harmonis dengan Tuhan Allah. Manusia berseteru dengan Allah, itulah dosa. Maka dalam firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa manusia yang berdosa, yang berseteru itu, kemudian bisa berhasil damai. Damainya manusia dengan Allah bukan karena usaha manusia sendiri, bukan semata-mata karena kebaikan manusia sendiri, melainkan karena didamaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan persis itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam pengajarannya kepada jemaat di Korintus. Pasal 5 ayat yang ke-19 ditegaskan begini, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Jadi Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan perantaraan Kristus.
Dan itu menjadi sebuah poin penting dalam iman kita kepada Kristus. Di dalam Kristus, kita yang semula berseteru jauh dari Allah bisa mendekat dan bahkan berdamai dengan Allah dalam suasana keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, bukankah kalau kita mengingat kembali perjamuan kudus, kita mengingat pula karya Kristus yang mati di kayu salib. Tubuh dan darahnya lah yang dikorbankan untuk mendamaikan kita dengan Allah. Maka setiap kali kita makan dan minum perjamuan bersama-sama dengan umat, kita ingin merayakan kembali pelayanan pendamaian. Kita yang berdosa tidak lagi diperhitungkan dosa-dosanya, tetapi kita diampuni dan tebus oleh Allah melalui Kristus. Di dalam Kristus kita yang semula berseteru, kemudian bisa berdamai dengan Allah. Maka sungguh luar biasa perjamuan kudus itu bermakna. Nah, harapannya kita yang sudah berdamai dengan Allah tidak lagi hidup dalam dosa yang berkepanjangan, tetapi bisa bertobat. Seperti kata Paulus, di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Semoga setiap kali kita perjamuan kudus, iman kita diperbarui, kita menjadi orang-orang yang selalu baru, meninggalkan dosa-dosa kita di hadapan Allah, menjadi orang-orang yang semakin dekat dan semakin damai dengan Allah. Demikian firman Tuhan yang menghantar kita untuk merenungi makna perjamuan kudus, dan marilah kita mengingat kembali bahwa perjamuan kudus ditujukan kepada setiap orang yang sudah dibaptis dan dipersiapkan dengan saksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah, yaitu keselamatan, yaitu pendamaian. Dan kita semua diundang untuk ikut dalam perjamuan kudus, dan mari kita merenungkan 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah kita mengakui dan menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak selamat karena dosa, berseteru dengan Allah, namun oleh karya Kristus di kayu salib, kita mendapatkan anugerah keselamatan, kita didamaikan kembali dengan Allah. Yang kedua, apakah kita mau bersungguh-sungguh menjalankan hidup baru sebagai bentuk ungkapan syukur karena telah diselamatkan oleh Allah? Kita adalah ciptaan-ciptaan baru. Dan yang terakhir, apakah kita mau dengan sungguh-sungguh hidup dalam persekutuan sebagai anggota keluarga Allah yang disimbolkan dengan berbagi roti, berbagi anggur perjamuan. Kita hidup dalam kebersamaan, juga dalam pendamaian dengan semua orang. Mari kita memasuki saat hening, dan kita mohonkan kepada Allah berkat agar kita semakin dilayakkan itu ikut dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami telah mendengar sabda-Mu yang mengingatkan kami betapa berharganya karya Kristus di kayu salib yang menjadi perantaraan agar kami didamaikan dengan Allah. Kami yang semula berdosa, berseteru dengan Allah, menjadi orang-orang yang berdamai kembali. Maka ya Allah, kami menyiapkan diri kami untuk menyambut pelayanan perjamuan kudus sebagai pelayanan pendamaian. Mampukan kami Tuhan untuk bisa sungguh-sungguh menghayati hidup baru di dalam Tuhan, agar kami tidak lagi diperhamba oleh dosa, melainkan kami bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami ya Allah, kami pinta di dalam nama Juru Selamat kami, pengantara kami, yaitu Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, selamat mempersiapkan diri merenungi makna firman Tuhan hari ini, dan kita menyambut perjamuan kudus dengan penuh syukur dan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Di jalanku ku diiringi